Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan dari Filipi. Yang pertama, Filipi 1 ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kemudian ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kemudian Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat Filipi 4 ayat yang kedua, Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini menarik. Kita tahu sukacita kita di dalam Tuhan. Sukacita kita juga ketika kita bersama dengan saudara seiman yang lain boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Dan kita saling membagikan sukacita itu. Tapi kalau kita lihat dari bagian ini, Paulus menuliskan surat Filipi ketika dia ada di dalam penjara. Paulus tuliskan, artinya Paulus mengatakan, sukacitaku itu bukan ketika keadaan itu enak. Tapi aku tetap bersukacita meskipun, kalau lihat bacaan yang tadi kita baca, meskipun aku ada di penjara, meskipun aku menghadapi orang-orang yang mungkin memusuhiku, meskipun ada perselisihan, meskipun ada perbedaan pendapat, tapi aku tidak kehilangan sukacita itu. Kenapa? Karena sukacitaku bukan aku letakkan kepada keadaan, tapi sukacitaku ada di dalam Tuhan. Bukankah seringkali kita kehilangan sukacita? Karena kita meletakkan sukacita kita kepada keadaan. Ketika keadaan berubah, sukacita kita menjadi hilang. Ketika keadaan berubah, kita pun merasakan hidup kita sudah tidak lagi seharusnya dipenuhi sukacita. Bukankah kadang kalau ada orang yang punya masalah, kita datang, lalu kita merasa kayak, aduh dia punya masalah. Aku jangan ketawa, aku jangan bersukacita, nanti menyinggung hatinya. Lebih baik aku ikut sedih. Betul, kita tertawa dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Tapi apakah ketika kita menangis, sukacita itu hilang? Apakah ketika kita menangis, akhirnya di dalam hati kita dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan? Tentu tidak. Sebetulnya sama seperti yang kita pernah renungkan tentang sukacita di dalam Filipi. Karena Tuhan tidak berubah. Karena apa yang Dia sudah lakukan di dalam hidup kita itu tidak berubah. Kemenangan atas dosa. Dia sudah mengalahkan maut itu. Kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Karena itu keadaan sekitar tidak bisa mengambil sukacita kita. Sukacita orang percaya diletakkan di dalam imannya kepada Tuhan. Sukacita orang percaya ketika dia betul-betul melihat bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Kalau hari ini kita kembali melihat bagian ini, mungkin kita bisa menambahkan, ya, aku akan tetap bersukacita. Meskipun saat ini aku sakit, mungkin saat ini pekerjaanku punya masalah, mungkin studiku juga mengalami kesulitan, mungkin ada tantangan yang terus aku temui di dalam kehidupanku mengikut Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan kita pun kita menghadapi banyak hal yang mungkin membuat kita begitu lelah. Jangan pernah kehilangan sukacita. Paulus, jemaat Filipi, hidupnya tidak semua lancar. Tapi mereka tidak pernah kehilangan sukacita. Semoga saudara dan saya, kita tidak pernah kehilangan sukacita. Kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Meskipun mungkin ada ini, ada ini, ada ini. Karena Dia adalah Tuhan yang tetap, yang tidak pernah berubah. Pengharapan yang Dia berikan, pengharapan yang terus berlaku. Sampai Kristus datang kedua kalinya, dan itu menjadi satu hal yang menjadi penantian kita, menjadi satu pengharapan yang membuat kita boleh menjalani hari demi hari. Bahkan kita tahu bagaimana Roh Kudus menuntun hari-hari kita. Alasan apa yang membuat kita tidak bisa bersukacita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam segala keadaan Kau tidak meninggalkan kami. Dalam segala keadaan Kau selalu ada bersama dengan kami. Engkau memilih hidup kami, menebus kami, Kau yang menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kalau seringkali kami menaruh sukacita kami kepada keadaan, kepada hal-hal yang ada di dalam hidup kami. Tapi saat ini kami mau menaruh sukacita kami hanya di dalam Tuhan. Kami mau tetap bersukacita. Kalau saat ini kami punya masalah, punya pergumulan, biarlah kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.